banget. Ini kapasitornya, ini kabelnya, kemudian ini switch ini pemilihan daya pompa. Ini ada 3 pilihan, 41 watt, 62 watt, dan 100 watt. Jadi kita bisa sesuaikan kebutuhan kekuatan ininya, kekuatan pompa dorongnya. Nah, sini kita perlu menserikan di rangkai seri salah satu dari kabel input yang ada di sini. Kita ambil yang coklat. Ini kita buka. Pakai soket, kita potong aja langsung. Ini kabelnya kita selipin di sini, kemudian masuk sini. Ini pakai drat ya, bisa diputar supaya kita tidak merusak ini penutup plastiknya ini. Kemudian ini kita sambung ke kabel, salah satu kabel input dari PLN. Kemudian kabel satunya kita kembalikan ke asalnya. Dia gabung di sini. Kemudian case-nya kita tutup kembali. Oke, sudah terpasang. Penampakannya seperti ini. Nah, ini sudah terpasang. Kita pakai 2 profil tangki air 2200 liter. Di sini pakai elbow, kita gabung mereka di tengah. Sama juga elbow, tengah kita kasih keran.
fungsinya keran kalau kita memperbaiki bagian pompa ini bisa kita matikan, jadi kita nggak buang-buang air. Ini kita lihat di sini ada bayangannya, ini ada bayangan airnya levelnya segini, sementara kerannya di atas. Ini keran buat mesin cuci nanti di sini, jadi ember nih segini, kerannya segini, sementara airnya di bawahnya. Apalagi shower tuh tinggi kan di atas. Jadi awal pasangnya tuh saya cuman pakai pompa ini dan flow switch yang ada di sana. Jadi flow switch ini membaca gerakan air, kalau ada air mengalir dia on, kemudian mengaktifkan pompa. Nah, kemarin saya pasang cuman pompa dan flow switch. Akibatnya ketika keran dibuka air nggak ngalir, karena kalau posisi tangki penuh airnya ngalir, tapi posisi air tangki di bawah posisinya keran, air nggak bakal ngalir karena air kan gravitasi bumi ya ke bawah, dia nggak mungkin manjat, jadi tidak ada pergerakan air di flow switch, yang akhirnya pompa nggak bakal nyala. Jadi kemarin saya cek aja itu, jadi di keran ini saya buka on, terus saya hisap, airnya ngalir kemudian nyala. Tapi begitu dimatikan kemudian dinyalakan lagi kerannya, posisinya nggak bisa nyala karena tidak ada pergerakan air. Nah, setelah googling cari solusi, ketemulah ternyata dia harus ada pemicu gerakan awal di flow switch tersebut. Jadi kalau di pompa yang umum ya, pompa hisap dan dorong itu dia ada tabung tekan di pompanya. Jadi dia sudah include biasa otomatisnya, jadi pressure switchnya sama tangki tekannya nih mereka gabung biasa di pompa. Nah, sedangkan ini pompa dorong, bukan pompa hisap dan dorong. Jadi sebenarnya fungsi pompa dorong ini hanya mendorong saja untuk air yang berada di tower untuk dialirkan ke bawah, didistribusikan. Jadi fungsinya cuma dorong aja sebenarnya. Kelebihannya suaranya lebih halus. Nanti kita praktekkan. Dari situ masalah akhirnya ketemulah bahwa mereka harus ditambah pemicu awal gerakan air, yaitu kita tambah tabung tekan. Jadi cara kerjanya adalah di sini kita tambah juga klep. Jadi klep ini bisa mengalirkan air ke sana tapi tidak bisa kembali. Kalau ada tekanan air dari luar menuju toren atau profil, tertahan di sini, dia nggak bisa balik airnya. Cara kerjanya jadi air ngalir ke sana. Nah, ketika keran dibuka, di sini ada tekanan, jadi air itu ngalir, dia naik ke sini, tapi karena ada udara dia tertekan kan, jadi nahan dia sampai di tekanan tertentu. Ketika keran dibuka, air yang di sini akan terkompres sama udara yang tadi tersisa di sini ya. Jadi udaranya terkompres, jadi dia nekan air ke bawah. Jadi ketika keran kita buka, maka tekanan ini yang ditabung ini akan dilepaskan, jadi membuat air mengalir, kemudian terbaca di flow switch. Jadi di flow switch itu on, kemudian menghubungkan salah satu suplai kabel yang ada di pompa ini, kemudian pompanya aktif, terhubung. Cara kerjanya seperti itu. Dan ketika keran kita tutup, maka air tadi, ini pompa tadi akan tetap mengisi ke sini, ke tabung tekan, tapi saat batas tekanan tertentu air akan stuck, jadi air tidak akan bertambah atau tidak akan berkurang, jadi diam, sehingga flow switchnya tidak membaca adanya aliran air, jadi keran akan mati. Ini kita praktekannya.
Bisa didengar nggak suara pompanya? Saya nggak dengar karena kelebihannya emang itu halus. Ketika air dimatikan, pompa juga mati karena dia terhenti aliran airnya. Jadi dia nyimpen di sini juga tekanannya. Ketika keran dibuka, tekanannya akan terlepas lagi, jadi mengalirkan air lagi. Terbaca di flow switch. Kita coba ini level air segini ya, di bawah nih. Sementara nanti shower kan ada di atas. Kita coba di shower. Oke, sudah ngalir airnya. Kita lihat pompanya. Oke, pompanya mati. Cek tidak ada kebocoran. Oke, untuk proses berikutnya adalah pompa ini tidak water resistant. Jadi di sini khawatir ada kemasukan air hujan. Misalnya kalau hujan, khawatirnya dia bisa membuat harus terhubung singkat. Jadi mencegah korsleting, kita harus membuatkan rumahnya pelindung supaya tidak terkena air. Oke, segitu saja. Terima kasih.